Selamat bertemu lagi rekan-rekan praktisi governance, manajer risiko, dan kepatuhan di Indonesia. Salam secinta dan salam sehat selalu. Hari ini kita berkesempatan untuk diskusi mengenai risk culture and leadership atau kepemimpinan dan budaya manajemen risiko di organisasi bersama-sama dengan rekan senior saya Pak Pri Notowidikdo. Selamat bertemu lagi Pak Pri, senang kita bisa bertemu lagi dalam sesi diskusi dengan praktisi manajemen risiko. Selamat berjumpa para praktisi manajemen risiko di seluruh Indonesia. Dan selamat bertemu lagi Pak Antonio Salijoyo dalam acara ini. Seperti sudah dirancang Pak Pri, perkenankan saya mengajukan 3-4 pertanyaan dan mendengarkan pandangan, masukan, observasi dari Pak Pri untuk 3 atau 4 hal berikut. Pertama sekali Pak Pri, budaya risiko atau budaya sadar risiko dan kepemimpinan risiko yang sering disingkat dengan terminologi risk culture and risk leadership diyakini adalah hal kritikal dan esensial dalam penerapan manajemen risiko di suatu organisasi. Mohon Pak Pri berbagi pengalaman dan observasi mengenai hal ini, terutama di dunia jasa keuangan, khususnya dunia perbankan, di mana Pak Pri juga sempat menjadi komisaris independen dan bahkan chairman dari komite untuk remunerasi dan nominasi, serta juga Pak Pri memberikan banyak masukan-masukan dalam pembangunan budaya sadar risiko, dalam pembangunan juga kapasitas manajemen risiko, dan hal-hal yang relevan dengan pembangunan sumber daya insani atau human capital. Silakan Pak Pri. Baik Pak Antonius, saya mulai itu dengan definisi. Apa sih budaya risiko? Bisa dikatakan sebagai sistem nilai, values, dan perilaku dalam organisasi yang membentuk keputusan risiko. Kalau kita lihat risk leadership, secara singkat mungkin bisa dikatakan sebagai drivers of change dari semua levels management, dari BOC, BOD, senior management maupun middle management. Nah, kenapa hal ini itu dianggap essential dan critical? Mungkin ada 3 hal yang bisa dikatakan. 1, melindungi nilai perusahaan. 2, karyawan itu perlu mengerti dan paham bahwa risiko dan kepatuhan berlaku untuk semua orang saat mereka bekerja menuju tujuan bisnis. 3, pemahaman ini memastikan bahwa perusahaan melakukan hal yang benar. Nah, ini sebagai fundamental ARM atau Enterprise Risk Management. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh ini, saya akan milih 4 hal ini. Yang pertama, di CIMB Niaga sebagai contoh, kalau kita lihat visinya, bank ini adalah to be the leading ASEAN company. Misinya adalah to provide universal banking services di Indonesia, di ASEAN, dan seluruh dunia di mana ada link dengan ASEAN. Dan ini dengan cara yang high performance dalam framework institutionalized and integrated. Nah, core values, kita kalau ngomong core values-nya CIMB Niaga menarik buat saya. Ini ada dalam akronim CHASI, C-H-A-S-I. Apa itu? C, customer centric, ya. H, high performance. A, enabling people. S, strength in diversity. Dan I adalah integritas. Nah, core values ini itu dipengaruhi itu oleh 3 critical behaviors. 1 adalah go the extra mile agar customer itu happy. 2, respect each other dan engage openly and also work together. 3, recognize each other's efforts and always back each other up. Ini salah satu yang sangat penting karena cukup lama ada silo mentality, tapi lama-lama itu dengan memperkuat budaya ini itu mulai ada komunitas, sense of community, sense of common vision and mission. Nah, ada strategi yang terakhir saya bahas. Strategi ada 5 pillars. 1, playing to our strengths. 2, expanding CASA franchise. 3, discipline in cost management, dan ini sangat penting dari sejak COVID. 4, presentation of capital and balance risk culture. Dan 5, leverage information technology. Saya kira untuk ini cukup untuk sekarang Pak Antonius. Terima kasih Pak Pri. Saya meyakini dari paparan Bapak, walaupun kental dengan nuansa dan latar belakang jasa keuangan,
Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Pri ini relevan dan bisa diaplikasikan juga untuk industri di luar jasa perbankan atau jasa keuangan umumnya. Karena yang diangkat adalah hal esensial yang saya yakini juga ini lintas industri, lintas organisasi. Terima kasih Pak Pri atas jawaban pertanyaan pertama. Boleh sekarang saya menuju pertanyaan kedua Pak Pri. Mohon Pak Pri dalam hal ini berbagi pengalaman atau pandangan atau perception tentang ciri-ciri budaya resiko yang konstruktif dan kepemimpinan resiko yang efektif. Untuk hal ini mohon berkenan Pak Pri memberikan contoh-contoh praktis yang pernah diobservasi baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Silakan Pak Pri. Baik Pak Antonius, ciri-ciri budaya resiko yang konstruktif mungkin bagi saya itu ada 5. Yang pertama tentunya leadership yang otentik, leadership yang dari hati. Kedua adalah involvement, keterlibatan. Dan ini keterlibatan bukan dari karyawan saja, tapi juga dari atas, dari BOD dan BOC. Jadi mau senior management, BOD, BOC harus bersedia, harus berkenan itu untuk turun tangan sekali-sekali. Ketiga, learning, jadi belajar seumur hidup. Harus ada mindset. Kalau ada mindset begitu, orang mau belajar, orang ingin mengetahui. Saya memperhatikan itu tiap kali ada acara di mana ada speaker atau apa, selalu yang pesertanya itu yang ingin hadir itu banyak sekali, seratusan gitu. Karena apa topiknya itu mencerminkan keinginan orang untuk selalu belajar. Keempat, accountability. Orang harus bertanggung jawab, dan kalau sudah mulai ada mindset itu, jadi tidak menyalahin orang lain, tapi bertanggung jawab dan juga bersedia untuk to be accountable. Itu juga mencerminkan budaya resiko itu yang kuat dan konstruktif juga. Communication, akhirnya itu it's all about communication. Komunikasi itu harus terbuka, komunikasi itu harus berani. Bukan kita itu harus demo atau harus tidak sopan, tapi maksudnya itu harus bersedia itu untuk mengutarakan pikiran, ide, pertanyaan, ya. Jangan takut dengan atasan, takut nanti dapat evaluasi yang jelek, tapi dengan cara itu yang menghormati orang lain, menghargai orang lain, kita bisa ada komunikasi yang baik. Nah, dari contoh itu mungkin nyambung dari komunikasi. Salah satu contoh itu yang buat saya menonjol itu adalah town hall meetings. Itu ada kesempatan agar BOD, BOC, senior management, dan karyawan itu semua bisa bertemu, dan kesempatan untuk menanya, untuk jawab, untuk kasih pendapat. Dan bagi saya dinamikanya dari tiap town hall meeting, biasanya itu tiap bulan itu ada big town hall meeting, itu mencerminkan budaya resiko, budaya korporat itu yang sangat kuat. Saya kira itu sekian saja Pak Antonius, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Pri. Masukan dan pandangan Pak Pri mengenai budaya resiko yang konstruktif dan kepemimpinan resiko yang efektif sangat mudah dicerna, dan saya berharap masukan dan pemikiran juga pandangan-pandangan Pak Pri ini dapat dimaknai dan dapat diresapi oleh pemirsa, yaitu para praktisi manajer risiko terutama dan praktisi GRC secara umumnya. Terima kasih Pak Pri. Sekarang boleh saya melangkah ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan yang juga merupakan pertanyaan penutup mengenai bagaimana sekarang membangun budaya risiko yang positif dan efektif dalam suatu organisasi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang budaya sadar risiko, kepemimpinan risiko, dan juga ciri-ciri budaya risiko yang konstruktif, kepemimpinan yang efektif. Sekarang kira-kira bagaimana sih membangun budaya risiko yang positif dan efektif dalam suatu organisasi? Mohon memberikan juga tip-tip praktis tentang langkah apa saja yang mesti dilakukan agar suatu organisasi dapat membangun dan merawat budaya sadar risiko mereka, sehingga akhirnya mereka tetap dapat berkelanjutan, tetap relevan dan kontekstual dengan masa depan di mana mereka diharapkan tetap berjaya, tetap bisa beroperasi, tetap bisa berkontribusi terhadap masyarakat dan kebaikan dunia umumnya. Silakan Pak Pri. Baik Pak Antonius. Untuk membangun budaya risiko yang positif dan efektif dalam suatu organisasi adalah proses WIP atau work in progress. Saya bisa share di sini 5 tips. Yang pertama adalah leadership. Leadership itu perlu bertindak sebagai catalyst of change atau katalisator perubahan.
Jadi harus bersedia itu untuk mempengaruhi, untuk influence, untuk inspire komunitas dalam perusahaan itu. Kedua, kepemimpinan risiko yang efektif bukan hanya dari BOD dan BOC, tapi dari semua levels management, dari senior management maupun dari middle management. Dan itu akan terjadi makin lama makin kuat budaya risikonya, dan terutama budaya corporate. Ketiga, tone atau nuansa dan influence pengaruh perlu konsisten dan jelas, dan itu sesuatu itu yang with practice makes perfect. Jadi kita itu dengan ada niat positif, kita akan menuju ke proses itu yang konsisten dan positif. Keempat, komunikasi melalui verbal dan non-verbal. Jadi contohnya yang tadi sudah dibahas adalah town hall meetings, juga ada newsletter yang secara rutin, bisa tiap minggu ada newsletter, atau tiap hari pun itu ada email blast, incentive programs. Dan incentive programsnya itu KPIs-nya itu bukan hanya untuk masing-masing orang, ada juga, tapi juga KPIs yang team oriented. Jadi individual itu harus kerjasama untuk mencapai goal tertentu. Untuk garis bawahi dampak risiko, komunikasi bukan hanya intern aja, tapi juga ekstern. Dan ekstern itu dengan vendor, dengan suppliers, dengan kolegia di industri perbankan misalnya. Dan ada satu lagi sebagai headhunter yang menarik adalah dalam hiring proses itu, kalau select orang bukan hanya dari kompetensi saja, tapi dari karakter, dari sejauh mana core values-nya seorang itu mirip atau sama dengan values-nya perusahaan, sejauh mana ada common vision di antara perusahaan sama individual. Karena kita itu cari itu sejauh mungkin itu long-term capability, long-term recruitment. Dan yang terakhir itu yang mungkin yang paling penting itu adalah risk leaders. Harus ada risk leaders itu who walks the talk, bukan talk the talk, tapi walk the talk. Jadi harus dilihat itu sebagai leaders itu yang who live the values and lead risk management and hold people accountable. Saya rasa dengan itu sekian. Mudah-mudahan diskusi singkat dan jawaban yang diberikan bermanfaat bagi profesional di Indonesia. Salam pada semuanya dan terima kasih pada Pak Antonius. Terima kasih Pak Pri. Demikian teman-teman, profesi manajemen risiko khususnya dan profesi GRC umumnya. Mudah-mudahan diskusi hari ini dengan Pak Pri Notowidikdo memberikan manfaat bagi kita semua dan juga memberikan juga tambahan khasanah pengetahuan serta juga practice sharing yang kita harapkan dapat menjadi bekal kita juga di tempat kita berkarya masing-masing. Terima kasih, salam sehat dan salam secinta Indonesia.